Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Murtiningsih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Rianda. Nama saya Tiara Ayustari. Nama saya Bunga Natasha Putri. Nah, jadi kali ini kami ingin membahas seputar 4 hal penting terkait dalam bisnis internasional di era globalisasi saat ini, terkait dengan hukum, teknologi, akuntansi, dan juga lingkungan politik internasional. Kita mulai dari hukum dulu ya. Nah, menurut Nopal, kenapa hukum itu penting dalam konteks internasional? Nah, jadi gini, di era globalisasi saat ini itu banyak interaksi lintas negara seperti perdagangan, investasi, dan lain-lain. Nah, tanpa pemahaman hukum yang baik, bisa-bisa kita itu melanggar aturan hukum tanpa sadar. Dampaknya apa? Sanksi, kehilangan kepercayaan, bahkan ditolak masuk pasar internasional. Betul, dan bukan cuma perusahaan besar aja, bahkan UMKM pun yang ekspor harus ngerti aturan impor dan ekspor, dan hak kekayaan intelektual, dan juga pajak internasional, dan sebagainya. Oh, sangat menarik sekali ya. Nah, gimana nih dengan hukum digitalnya? Kan sekarang ini hukum digitalnya tuh lagi naik daun. Nah, bener banget. Contohnya itu seperti hukum tentang perlindungan data pribadi. Di Uni Eropa ada yang namanya GDPR, sedangkan di Indonesia ada yang namanya UU PDP. Nah, perusahaan ini wajib menjaga data konsumen. Kalau bocor atau disalahgunakan, perusahaan wajib membayar denda dan juga bisa kena sanksi hukum. Nah, makanya startup sekarang nggak cuma butuh programmer, tapi juga butuh legal officer yang paham hukum digital. Sekarang kita bahas tentang teknologi ya. Menurut Ayu, teknologi sekarang itu kan sangat merubah cara kerja di berbagai sektor. Nah, menurut Ayu itu kayak gimana? Wah, dampaknya sangat luar biasa. Di bidang manufaktur, ada otomasi dan robotik. Di bidang layanan, ada chatbot dan AI yang sudah menggantikan banyak proses manual. Lalu di bidang pendidikan dan hukum pun sekarang peran teknologi untuk riset, analisis kontrak, dan sebagainya. Nah, jangan lupain juga soal kecerdasan buatan atau AI yang bisa menganalisis data dalam jumlah besar secara real time. Nah, AI ini dapat membantu perusahaan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan sangat akurat. Tapi apakah teknologi ini tuh sangat berdampak positif? Juga ada ancaman seperti penggantian tenaga kerja, pelanggaran privasi, dan kesenjangan digital antara negara maju dan negara berkembang. Nah, makanya penting untuk adanya regulasi terkait penggunaan teknologi. Hukum dan teknologi harus jalan beriringan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, sekarang kita membahas ke akuntansi. Banyak yang mikir akuntansi itu angka-angka ya, tapi sebenarnya lebih dari itu ya. Nah, iya betul banget. Jadi akuntansi itu adalah dasar pengambilan keputusan dalam bisnis. Manajer, investor, bahkan pemerintah juga mengambil keputusan berdasarkan hasil dari laporan keuangan. Jika datanya itu tidak valid atau dimanipulasi, dapat berakibat fatal. Nah, sekarang kan juga ada standar akuntansi global kayak IFRS ini yang bikin laporan keuangannya itu di berbagai negara, tetapi sekarang bisa dibaca secara universal. Nah, sudah di pembahasan terakhir kita, kira-kira politik internasional itu seberapa besar pengaruhnya dalam sektor yang tadi ya? Wah, tentu sangat besar dong. Contohnya itu perang Rusia-Ukraina atau perang yang ada di Timur Tengah. Nggak cuma soal militer, tapi juga berdampak pada harga energi global, stabilitas ekonomi, dan harga investasi antar negara. Wah, ternyata keempat hal ini, hukum, teknologi, akuntansi, dan politik internasional saling berkaitan ya. Betul, jadi kita sebagai generasi muda harus mengetahui keempat hal tersebut, dan kita harus memiliki wawasan yang sangat luas. Nah, yang paling penting kita harus tetap update, karena kalau misalnya kita nggak update, ini tuh semua bisa berubah secara langsung. Nah, sekian dari video kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.